Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kadang diseling nggih, kadang tilawah sareng, kadang nggih kita kula waos kiambak nggih, Bapak Ibu mirengaken nggih. Monggo kalih disambi nggih, diunjuk nggih. Dahar sak antenipun nggih. Monggo. Kita awali nggih kala wau surat Ar-Ra'd ayat 8 nggih, ayat 8 sak menika diwiwiti ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Walladhi yurikumul barqa khaifan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mikhal. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء خلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلخ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allahumma arhamni bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Artoyo yang telah memandu tilawah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan dibacakan tilawah tadi tentunya bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan nggih, ada beberapa yang ingin kami sampaikan nggih. Yang pertama, nanti pada surat Isya nggih kita tuwi Bapak Suratman nggih yang sampun kirang langkung nggih 1 minggu gerah wonten griya nggih mangke sasampunipun salat Isya mangga mangke sareng-sareng besok ya. Ingkang kalih nggih kaitanipun mungkin untuk jamaah nggih yang lewatnya dari sebelah barat nggih. Jadi keluarga Bapak Sigit ini mohon doa restunya pada kesempatan ini membuat rumah nggih. Jadi mohon doa restunya, dan mungkin dari jamaah yang sebelah barat mungkin terganggu dengan material nggih, karena jadi keluarga Pak Sigit juga mohon ketidaknyamanan dari jamaah apabila nanti banyak material yang bertumpuk di situ nggih. Jadi sekali lagi dari keluarga Bapak Sigit mohon doa restu dan mohon mohon atas ketidaknyamanan dari jamaah yang dari sebelah barat. Mungkin itu beberapa kemungkinan yang bisa kami sampaikan. Marilah kajian pada kesempatan kali ini berhubung Ustadz Joko sudah rawuh di tengah-tengah kita, kepada Ustadz Joko waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngelajengaken kajian kita masih di tema As-Sibghah wal Inqilab, pewarnaan dan perubahan. Salah satu fungsi syahadat yang kita ucapkan adalah menjadi pondasi perubahan hidup, menjadi titik awal perubahan hidup. Minadz zulumati ila nur, minal jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan, dari jahiliyah, dari hidup yang jauh dari aturan Allah menuju hidup yang penuh cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi kehidupan yang islami, kehidupan yang seluruh sendi-sendi kehidupan kita mengikuti dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang mukmin, ketika manusia menjadi mukmin kemudian dia bersyahadah dan dia mendalami keimanannya, mengamalkan Islam, udkhulu fi silmi kafah, dan dia masuk Islam secara keseluruhan, maka dia akan menjadi sosok yang tampil beda. Karena memang Allah menegaskan bilih seorang muslim atau umat Islam ini disebut sebagai waja'alna ummatan wasaton. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat percontohan, umat pertengahan, umat moderat, umat model bagi manusia yang lainnya. Saking al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, sehingga siapapun yang mengamalkan Islam, meyakini dalam hati akidahnya Islam, cara berpikirnya Islami, cara hidupnya Islami, maka dia akan menjadi pribadi yang tertinggi, pribadi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah tampilkan di tengah-tengah peradaban manusia. Terbaik pribadinya, terbaik akhlaknya, terbaik pendidikannya, terbaik sistem sosial ekonomi politiknya, terbaik sistem keamanannya, terbaik keadilannya, terbaik model keluarganya. Pokoknya apa saja yang dicelup dengan nilai Islam, awalnya sampah keluar menjadi emas. Kan pendidikan yang baik itu kan betul kok sing mlebu ranking 1 kabeh, mlebune nime
mata pelajarannya 5 50 kabeh. Jadi bijine 10 kabeh. Metu bijine ya 10 kabeh. Kuwi ra gumun. Wong mlebune ya bijine 10 kabeh, metu kok bijine 10 kabeh. Kuwi ra pati gumun. Nah, sing gumenan mlebu bijine 10 lulus bijine 5 kabeh. Lah kuwi malah super gumun kuwi piye wong mlebune bocah pinter-pinter kabeh kok basa metu malah ting pletho kabeh iki ya apa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah masuknya sampah keluar menjadi emas. Masuknya sangat tidak biasa, keluarnya luar biasa. Nah, itulah tarbiyah Islamiyah, itulah pendidikan Islam. Jadi fungsi Islam ini utamima makarimal akhlak. Kata Nabi, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dalam berbicara, akhlak ketika bekerja, akhlak dengan orang tuanya, akhlak dengan keluarganya, akhlak dengan tetangganya, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama makhluknya Allah. Akhlak ini adalah etos, kalau orang sekarang menyebutnya sebagai etos. Etos itu apa? Sesuatu yang bernilai lebih, memiliki semangat lebih, kualitas lebih, melakukan segala sesuatu dengan cara yang luar biasa dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka gojekanipun apa-apa ki nek didumuk wong Islam maune biasa dadi luar biasa. Mengapa? Karena disentuh dengan Islam. Sebagaimana orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka itu tidak dikenal di peta dunia. Wis padha karo pomo awake ndek kanca sing omahe daerah ra tau krungu ngono kuwi. Terus dolan rono listrik ya orang eneng, maka kita akan mengatakan iki ya Indonesia iki kan gitu. Nek pemikirane di kanca kok daerah turung tahu krungu, terus mlebu rono aspal orang eneng, listrik orang eneng gitu. Mesti kita akan mengatakan iki ya Indonesia iki. Saking tidak terkenalnya gitu. Itulah Jazirah Arab di masa itu. Sebelum kedatangan Rasul sallam, Arab, Mekah, Madinah bukanlah negeri yang terkenal, bukanlah negeri yang hebat. Manusia-manusianya pun juga bukan manusia yang menghiasi panggung sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan terkenal barbar, saling berperang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, giliran saling mengalahkan satu sama lain. Saking hobinya berperang, maka mereka malu jika punya anak perempuan, sebab anak perempuan tidak bisa diajak berperang. Maka sampai jika mereka punya anak perempuan sing ora tegel mateni, anaknya akan didandani dengan cara laki-laki. Tapi sing tegel ya bayi dikubur hidup-hidup, karena memiliki anak perempuan adalah aib pandangan mata mereka. Dalam sisi bahasa tata tulis, mereka juga bukan orang yang memiliki peradaban tata tulis. Wis pokoke desa kluthuk umpama awake dhewe. Desa kluthuk saking peradabannya, bahkan Pak saya pernah menanti matur pernikahan di antara mereka itu pun neko-neko macam-macam. Ada yang pernikahan seperti kita, ada yang pernikahan sampai diundi. Nah, seorang wanita berhubungan dengan sekian banyak laki-laki, kemudian ketika mereka si wanita mau melahirkan atau ketika melahirkan, sing kumpul sama dia itu diceluk kabeh. Di WA ini kabeh, mungkin ada WA grup ya. Kalau sekarang mungkin ada WA grupnya. Kemudian diundi, yang keluar itu ialah bapaknya. Di masa itu seorang wanita tidak memiliki hak waris, bahkan seorang istri jika suaminya meninggal, istri ini adalah harta waris bagi anak-anaknya. Jika kelak jika ibunya ini menikah dapat mahar, mas kawin, maka maharnya itu dipek anak-anaknya. Itulah situasi, salah satu gambaran
di mana rendahnya peradaban Arab waktu itu. Perbudakan jangan ditanya. Bilal bin Rabah datang ke Mekah sebagai budak. Banyak kaum muslimin itu dulunya awalnya adalah budak. Dan budak itu tidak memiliki kehormatan apapun, tidak memiliki kemerdekaan apapun. Itu era di mana Islam, sebelum Islam datang dan membebaskan orang-orang Arab. Sahabat-sahabat dulunya ya tukang kepruk, minuman keras, berzina, aneka macam perbuatan buruk lainnya, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan seterusnya. Itu kebiasaan mereka. Pesta mereka pasti tidak terpisah dari minuman keras, perempuan dan seterusnya. Aneka macam jenis kemaksiatan dan perilaku rendah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu Islam datang. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihi ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Al-Jum'ah ayat 2. Surat 61, 62 itu 61 ayat 2. Yang disebut sebagai trilogi pendidikan ala Nabi. 3 jalan, 3 jalur pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihi. Yatslu yang pertama, membacakan, pengajaran, membacakan. Wa yuzakkihim, trilogi pendidikan yang kedua adalah tazkiyah, pembersihan jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan ilmu Quran dan hikmah, mengajak berpikir. Ini trilogi pendidikan, mungkin sanes wekdal dibahas. Ini penting terutama bagi para bapak, para ibu yang ingin sukses mendidik putra putrinya. Bagaimana mendidik keluarga, pelajari bagaimana Rasulullah mendidik umat pada masa itu dengan trilogi pendidikan yang ada di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 ini. Itu step mendidik yang mujarab. Mengapa saya katakan mujarab? Karena terbukti mampu mengubah sampah menjadi emas. Orang-orang Arab yang waktu itu nilainya tidak lebih dari sekedar sampah karena perilakunya perilaku sampah, tapi begitu mereka dididik Rasulullah, yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, kemudian sampah-sampah ini berproses dalam Islam, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang hebat dalam panggung peradaban manusia. Yang awalnya orang yang tidak beradab, begitu disentuh Islam menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karepe mbiyen jane sing bangun Indonesia nggih ngoten. Disentuh dengan nilai Islam, karepe bar Indonesia merdeka kuwi wong-wong Indonesia dadi menungso sing kemanusiaan yang adil dan beradab. Ning malah sebagian besar ora adil tur biadab lah, berat iki awake dhewe niki. Cita-citane kersane awake dhewe kabeh, karena memang bukti pendidikan yang berhasil itu adalah munculnya manusia-manusia yang berperilaku adil dan memiliki adab. Karena memang kemanusiaan itu ukurannya dua itu. Apakah manusia itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan tergantung dilihat adil
dan adabnya. Hilang salah satu dari dua ini bukan manusia, apalagi hilang dua-duanya. Mis ora adil, ora anti adab. Jadi apa maka urutannya maka urutannya bener jane. Ketuhanan yang Maha Esa. Wa yu'alihumul kitab wa yatslu alaihim ayati. Diwaca ke ayat-ayat Gusti Allah. Gen la ilaha illallah duwe ketuhanan yang Maha Esa. Kene wis ketuhanan yang Maha Esa, atine wis tercuci, terbersihkan menjadi hati yang bertauhid, buahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nek menungso niku duwe sifat adil, duwe adab, adab-adab kemanusiaan terjaga dengan baik, siji lan sijine saling memuliakan, saling asah asih asuh, saling tepos liro, sing kuwasa yo ngajeni rakyate ndongake sing kuwasa, sing sugih kasih sayang kali sing miskin nggih tidak meminta-minta pada yang kaya. Semuanya terjalin dalam keadilan dan adab, muncullah ukhuwah persatuan Indonesia. Orang mungkin muncul persatuan era adil radi adab, tidak mungkin. Wong sijine misuwi sijine memfitnah sijine membuat cara bagaimana melenyapkan satunya, saling menihilisme. Ayo wes kapan bersatu, ndak bisa. Nek bersatu angel kok arep musyawarah ki mboten mungkin. Kan buah dari persatuan itu ngrembug bareng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, oleh sunnah Nabi, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Pancasila niku mbono apik buah. Sing apik iki wonge sing lakoni niku. Pancasila niku biyen founding father sing damel niku walaupun wong saleh-saleh tenan. Gur karek neruske mari sing ngamalke kok polane kaya setan kabeh ngene. Ini sing anu. Coba wong sakniki sing kon gawe dasar negara, dadine apa coba? Mereka dulu yang mendirikan negara itu kan sepi ing pamrih rampe ing gawe la ilaha illallah. Saiki kan rame ing pamrih sepi ing gawe omonge tok. Ketok sergep nek ketok badine kok pira wis ngerti setarep itu pira kuwi. Lah ketok sergep. Pendiri bangsa kita itu tidak pernah bermimpi aku sok tak jadi presiden, aku tak sok jadi menteri, tak jadi apa ora. Bahkan begitu Indonesia merdeka mereka banyak yang pulang kampung ke pondok-pondoknya, ke organisasi-organisasinya, orang njaluk apa-apa. Malah sing ora glubrut apa-apa, sing rebutan apa-apa. Itu memang kadang-kadang itulah persimpangan jalan itu. Sing berjuang mati-matian nggo nutupi gen piye carane ikhlase ora rusak, ganjarane ora rusak, pulang kampung, balik ning pondok-pondok, balik teng organisasi dakwahnya masing-masing. Sebab kok nek nganti berjuang kok dadi menteri, berjuang kok engko dadi iki, wedi engko nganti ngrusak amal-amal jihadnya selama ini. Lah itu enten wong sing menyalip di tikungan. Mak selonong. Mak selonong. Keringetan ora, kebroh ora, mikir ora, ngerti-ngerti entuk wah. Faktanya begitu. Nyalip di tikungan. Ya karena memang orang Islam itu tawaduk. Nah tawaduknya ulama-ulama itu terus dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tawaduk ki ya apik. Nek terus tawaduk kabeh ora nang sing gelem memangku jabatan, akhirnya jabatan dinggone setan-setan kabeh kuwi. Nggih. Dulu Pak Mahfud MD sebelum tadi menteri niku lak ngendika ning LSK.
Di Indonesia itu malaikat pun yang mlebu dengan pemerintahan ya dadi iblis lah kan. Sampai beliau buat statement begitu loh. Jadi umpama malaikat sing melu dadi pejabat itu malaikat itu malah dadi iblis itu. Saking beliau memandang lah negeri yang berdiri di atas fondasi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai keadilan. Lah kok metune kaya ngono. Itu kan karena itu mau orang-orang soleh yang berjuang saking pengen keikhlasannya tidak ternodai oleh jabatan apapun berbau dunia, mundur teratur wis merdeka tak mundur terus no. Mereka lebih milih untuk tidak dikenal manusia, untuk menjaga nilai amalnya di sisi Allah. Akibatnya orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan, yang selama ini berjuang untuk numpang, lah mereka punya kesempatan. Ini fakta sejarahnya. Di kadang-kadang ngelus dodo, tapi yo tidak boleh putus asa. Kita punya Allah. Nah, mangsul. Orang-orang Arab dulu yang kados ngoten kahanane. Begitu Islam datang dengan trilogi pendidikan ala Rasul, sampah menjadi emas. Orang-orang yang ngapunten dulu budak, begitu menjadi seorang muslim dan menjadi orang merdeka, mereka menjadi orang-orang ternama karena kemuliaan akhlaknya, ternama karena budi pekertinya, ternama karena perjuangan kebaikannya. Kita mengenal betul keadilan Umar bin Khattab. Rasa sampai Rasulullah pokoknya. Nah, Rasulullah ini pun best of the best, core of the core, ngono ke pemelek ngarani ya. Baik terbaik tidak mungkin ada bandingan. Tapi khalifah pasca Rasulullah SAW, akhlaknya, keadilannya, kemuliaannya, masya Allah. Kisah cukup terkenal misalnya, ketika Amr bin As diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Mesir, lalu dia hendak mendirikan masjid, harga masjid gede, harga masjid Al-Madani apa kuwi karanya kuwi. Tetapi lahan yang dipakai untuk melebarkan masjid itu harus menggusur satu rumahnya orang Yahudi tua. Yo mayo elek jane. Karepe iki yo arep ditukar guling. Niki ajeng kula mbake nggih masjid. Kula ijoli ini kan namung 100 meter, kula ijoli sak hektar, plus mungkin kula gaweke omahe dadi. Ning Yahudinya ndak mau pindah. Akhirnya Amr bin As merintah ke Satpol PP. Satpol PP ini wis pensiun gini. Pak Nur pensiun nggih. Nggih. Ketua IKD Sragen Satpol PP. Mas Agus Arsita itu ketua Satpol PP ini Sragen. Jadi ketua IKD Sragen yang baru ini ketua Satpol PP. Masih sangar gitu ya. Ini emangnya lembut banget orang yang gitu doang itu. Teman kuliah dulu. Ini pas pelantikan IKD Sragen, ketuanya Satpol PP ya nanti. Ketua IKD Katanda ini IKD Sragen ini ketua Satpol PP. Jas banget ini budi dhuwur ya patut kayak. Dawuh Satpol PP kon gusur. Yahudi ora trimo. Iki lamen gubernur dene duwe presiden. Akhirnya Yahudinya datang ke Madinah goleki presiden, goleki Umar. Sampai di Madinah tanya-tanya orang, Umari wonge kaya ngopo, presiden iki wonge kaya ngopo, istanane kaya ngopo. Akhirnya dia ketemu piyai gede dhuwur, nggo klambi tambalan lagi ngletak ning ngisor wit klengkeng apa mriki. Lagi gletakan ngeten miring-miring ngeten iki disedhaki. Kula ajeng tanglet Mas, nggih. Kula badhe sowan presiden. Kula adoh-adoh king Mesir. Kados napa presidene? Omahe kados napa? Istanane peten pundi?
istananya di atas tanah. Lah pasukane pun fakir miskin. Lah terus niki wong ngeten pundi? Ah senten ngarepe jenengan niki presidene nggih kula Umar. Kaya ora percaya iki, masa wong kaya kere ngono lho kaya. Lah klambine tambalan Umar itu. Ini nggih tetap wibawanya ada. Ceritalah si Yahudi ini. Kemudian Umar merintahkan Yahudi ini golek balung sak kono. Nah, si Yahudi ini mengatakan, saya kesini ini mencari keadilan, ora golek balung. Wis rasa cerewet golek balung. Gorene. Akhirnya dia mencari tulang. Itu balung, lalu oleh Umar tulang itu digaris dengan pedangnya. Jeret. Wis mlorono. Tukno balung iki nyang Amr bin As. Iki ngene iki tok. Kata Yahudi. Kowe njuk keadilan apa njar dituthuk nganggo balung? Apa basane awake dhewe iki. Umar ya ora ngomong ngono. Pulanglah, berikan ke gubernurmu. Pulanglah dia ke Mesir. Sowan Amr bin As. Tokke balung. Aku habis ketemu Umar bin Khattab. Aku diminta membawa ini kepadamu. Didoke balung wis ngoplok itu Amr bin As. Ngeruh Amr bin As ngoplok Yahudi ini gumun. Ki gur doki balung iki kudune nek kirik wedok iki malah mangan malah ngoplok iki ngopo gitu. Kemudian Amr bin As mengatakan, "Tahukah kamu apa artinya balung ini?" Umar berpesan, "Kamu berlakulah adil. Nek ora iso adil kowe bakal dadi balung kaya ngene iki." Gitu. Maka kemudian tanah yang digusur itu dikembalikan lagi ke Yahudi itu. Begitu tahu keadilan Islam, akhirnya Yahudi terenyuh atine. Kok kaya ngono pemerintah Islam bela keadilan walaupun orang Yahudi yang digusur, non muslim yang digusur, kok kaya ngono adile. Akhirnya terenyuh hatinya, dia masuk Islam dan merelakan tanahnya ditukar guling. Pernah zaman Ali bin Abi Thalib penutup ini. Ali bin Abi Thalib itu suatu saat habis perang, baju besinya jeblok tendalan. Goleki ora ketemu. Pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun baju besinya ora ketemu. Lah kok suatu saat pas hiling-hiling gitu ya. Pas melaku-melaku melihat orang Yahudi yang sedang memakai baju besinya. Parani tengali. "Hei, kuwi klambiku, baju besiku." Kata Yahudi itu, "Josa saewe, iki klambiku. Apa buktinya kalau ini baju besimu?" Kata orang Yahudi. "Akan kuadukan kau ke pengadilan." Betul, waktu itu Ali presiden. Dibawalah kasus itu ke pengadilan. Sampai hari persidangan, Yahudi datang, Ali pun datang. Pengadilannya pengadilan Islam, yang diadili satu presiden, satunya orang Yahudi non Muslim. Ali ditanya dulu, "Mengapa engkau mengadukan Yahudi ini kemari?" Kata Ali, "Sesungguhnya dia telah mengambil baju besiku." Kemudian Ali ditanya, "Apakah Anda punya saksi dan punya bukti yang meyakinkan bahwa baju ini memang milik Anda?" Ali mengatakan, "Tidak. Waktu itu saya pulang, baju saya jatuh, terus saya tidak sadar, terus baju saya tidak ada, dan saya tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan saya tidak punya saksi yang menguatkan bahwa orang ini yang mengambilnya. Tapi kulola kan apal, moto kulola apal. Jenenge klambine dhewe bolonge ning endi, jahitane ning endi, piye mesti apal. Niki kabeh kula apal, niki cetha klambi kula," kata Ali. Kata hakim, "Karena Anda tidak punya saksi dan tidak punya bukti, dan pengadilan itu dasarnya saksi dan bukti, maka pengadilan atas nama keadilan Tuhan yang Maha Esa, pomasa iki, kami putuskan baju besi ini milik Yahudi." Mendengar keputusan itu, si Yahudi mengatakan, "Allahu Akbar, inilah pengadilan Tuhan, inilah keadilan dari Tuhan yang Maha Kuasa." Akhirnya pun Yahudi masuk Islam. Itulah bukti-bukti indahnya.
Maksud kula hasil tarbiyah Islamiyah, hasil la ilaha illallah yang tertanam dalam diri masyarakat, lahirnya keadilan, lahirnya kasih sayang, tidak memihak siapapun tetapi berada wasatiyah, pertengahan. Dan Bapak Ibu, niki seri kedua dari Sibuqah wal Inqilab. Ngoten seri 100 kita iki bakale. Tapi itulah indahnya Islam. Ora itu peh dulure dhewe, ora itu peh bolone dhewe, ora itu peh podo agamane, lalu kemudian kita berlaku tidak adil. Bahkan Nabi Muhammad ngendika, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akulah yang memotong tangannya. Ini munculnya goro-goro ada seorang pemuka Yahudi yang melakukan perbuatan pencurian, korupsi, kemudian diadukan kepada Rasul SAW. Lah karena ini sing nyolong niki korupsi ini wong pembesar, pamriki yo naga, 9 naga, pejabat-pejabat gede itu, mereka meminta orang-orang Yahudi ini ngelobi sahabatnya Rasulullah, kan Rasulullah niku meringankan syukur mau membebaskan orang pembesar Yahudi, sebab ini mungkin nganti dihukum lah geger niki pembesar niki nek nganti lah niki mungkin sak jati geger niki tuh. Akhirnya lobi-lobi kepada sahabat-sahabat dekat Rasulullah supados si Yahudi yang melakukan korupsi itu dibebaskan atau diperingankan. Maka Nabi ngendika, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akulah yang memotong tangannya. Maksudnya keadilan tetap tegak, tidak kengguh mergo jabatan, kengguh mergo duit. Lah nek pengadilan Indonesia itu berdiri di atas tauhid seperti itu, insya Allah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngoten Bapak Ibu, lepas ngapunten, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti kajian Senin petang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa menjadi ibrah bagi kita semua, bisa kita ambil pelajarannya sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin untuk kajian Senin petang pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan Senin pekan depan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.